Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sosok yang barangkali menjadi salah satu arsitek politik paling kontroversial, namun paling berpengaruh dalam sejarah modern, Vladimir Ilyich Ulyanov, atau yang lebih kita kenal dengan nama Lenin. Tanpa Lenin, peta politik dunia abad ke-20 tidak akan pernah sama. Ia bukan sekedar pemikir seperti Karl Marx, tapi ia adalah eksekutor. Dialah orang yang membawa ideologi komunisme dari sekadar teori di atas kertas menjadi sebuah kenyataan politik yang menguasai Rusia dan kemudian menyebar ke sepertiga penduduk dunia. Bagaimana seorang anak pegawai negeri bisa menggulingkan kekuasaan yang SAR yang megah? Mari kita bedah kisahnya. Lahir di Simbirsk tahun 1870, Lenin tumbuh dalam keluarga yang sebenarnya cukup mapan. Namun, sebuah tragedi mengubah hidupnya selamanya. Kakaknya, Alexander, dihukum mati karena terlibat rencana pembunuhan SAR. Kejadian ini menjadi api pemantik bagi radikalisme Lenin muda. Di usia 23 tahun, Lenin sudah menjadi penganut Marxisme yang sangat fanatik. Ia bukan aktivis biasa. Akibat kegiatannya, ia sempat mendekam di penjara selama 14 bulan sebelum akhirnya dibuang ke pengasingan di Siberia selama 3 tahun. Menariknya, masa pembuangan ini tidak dianggapnya sebagai siksaan. Di sana, ia justru menikah dengan rekan revolusionernya dan menulis karya besar, Pertumbuhan Kapitalisme di Rusia. Setelah masa pembuangannya selesai pada tahun 1900, Lenin menghabiskan 17 tahun berikutnya berkelana di Eropa Barat. Ia menjadi semacam mahaguru revolusioner dari jauh. Di masa inilah terjadi perpecahan krusial dalam Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia. Lenin memimpin faksi yang lebih besar dan lebih militan, yang kita kenal sebagai Bolshevik. Peluang emas datang saat Perang Dunia I pecah. Rusia hancur secara ekonomi dan militer. Rakyat muak. Ketika Tsar akhirnya digulingkan pada Maret 1917, Lenin segera pulang. Ia melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Pemerintahan demokratis yang baru terbentuk saat itu sangat lemah. Lenin tahu, dengan disiplin partai yang kuat, kelompok kecil seperti Bolshevik bisa mengambil alih kekuasaan. Setelah kegagalan pemberontakan Juli, Lenin sempat bersembunyi. Namun, pada November 1917, momentum itu benar-benar datang. Dalam sebuah gerakan yang cepat dan taktis, Bolshevik berhasil menggulingkan pemerintahan sementara. Lenin pun resmi menjadi kepala negara baru. Sebagai pemimpin, Lenin adalah sosok yang unik. Ia keras, tapi sangat pragmatis. Ketika ekonomi Rusia hancur karena transisi sosialisme yang terlalu cepat, ia tidak ragu untuk mundur selangkah dengan menerapkan kebijakan ekonomi baru atau NEP yang mencampurkan unsur kapitalis ke dalam sistem sosialis. Baginya, hasil akhir lebih penting daripada kesucian dogma. Ada satu ciri khas Lenin yang membuatnya berbeda dari sosialis lainnya. Ia sangat percaya pada kekuatan kekerasan. Bagi Lenin, perjuangan kelas tidak bisa diselesaikan tanpa darah. Ia mendefinisikan kediktatoran proletariat sebagai kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum manapun. Inilah warisan terbesarnya yang paling kelam. Ia menciptakan teknik mempertahankan kekuasaan dengan mengontrol semua lini kehidupan, media, bank, gereja, hingga serikat buruh. Sistem inilah yang membuat pemerintahan komunis sekali berdiri tegak hampir mustahil untuk digulingkan dari dalam. Inilah fondasi totalitarianisme yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh penerusnya. Tahun 1922, kesehatan Lenin menurun drastis. Hingga ia wafat pada 1924, ia praktis tidak bisa berbuat banyak. Jasadnya dibalsem dan hingga kini masih bisa dilihat di lapangan merah Moskow sebagai simbol yang tak pernah mati. Ironi terbesar dari kehidupan Lenin adalah ini. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba melenyapkan penindasan terhadap kaum buruh. Namun hasil akhir dari perjuangannya justru menciptakan sistem yang menghancurkan semua segi kebebasan pribadi.
Ia menulis lebih dari 55 jilid buku, bekerja tanpa henti, dan mengubah wajah dunia. Namun harga yang harus dibayar adalah hilangnya kemerdekaan individu bagi jutaan orang. Itulah kisah Vladimir Lenin. Bagaimana menurut kalian? Apakah ia seorang pahlawan bagi kaum tertindas atau arsitek tirani modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya.